Shalom. Anda sedang bergabung di dalam podcast Awali Bersama Tuhan dari Gereja Kristen Kalam Kudus Merauke. Kami berharap podcast ini akan menjadi berkat bagi Anda dalam mengawali hari ini. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh bertemu kembali dalam program Awali Bersama Tuhan. Saya mengajak kita untuk bersama-sama memuji Tuhan pada pagi hari ini. Saat pagi hari ku datang lagi. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan, Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai ayat yang ke-27. Pendengar atau pelaku firman. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul untuk perikop ini adalah pendengar atau pelaku firman. Dalam ayat yang ke-19 berkata, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata. Cepat untuk mendengar yang dimaksudkan di sini adalah mendengar firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ketika kita berbicara tentang mendengar firman Tuhan, seringkali orang hanya senang untuk mendengar firman Tuhan yang memuaskan telinganya, menyenangkan telinganya. Tetapi kalau firman Tuhan itu sudah menyinggung dosa-dosanya, menyinggung hal-hal yang tidak benar dalam hidupnya, seringkali itu tidak mau didengar. Nah, Bapak Ibu, sedangkan dalam firman Tuhan ini, Yakobus berkata, cepat untuk mendengar. Maka kita perlu melatih telinga kita untuk mendengar, baik
firman Tuhan yang mungkin memberikan penghiburan, memberikan satu kekuatan bagi kita ketika kita mengalami kesukaran. Tetapi jangan lupa bahwa firman Tuhan itu juga bermanfaat atau berfungsi untuk menyatakan kesalahan atau menegur kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Jadi mari kita memberikan telinga kita siap untuk mendengarkan hal-hal yang menyenangkan telinga kita, tetapi bukan hanya itu, siap juga untuk memberikan telinga kita ketika mendapat teguran dari firman Tuhan. Nah, setelah itu Bapak Ibu, Yakobus tidak hanya berhenti pada mendengar firman Tuhan. Dalam ayat yang ke-22, Yakobus melanjutkan tulisannya, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Nah, ini lebih lanjut, Yakobus katakan, kalau kamu sudah dengarkan firman Tuhan, sudah tahu firman Tuhan, maka step berikutnya adalah lakukan. Lakukan. Jadi bukan hanya firman Tuhan itu menjadi satu referensi bagi pengetahuan kita, bukan hanya untuk supaya kita bisa berdebat dengan orang lain, mampu untuk beradu argumentasi dengan orang lain tentang firman Tuhan, tetapi firman Tuhan yang kita sudah tahu itu, yang kita sudah mengerti itu, yang kita sudah dengarkan itu, maka harusnya kita mempraktekkannya dalam kehidupan kita. Karena dalam bagian firman Tuhan ini dikatakan, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Tidak ada manfaatnya jika kita belajar firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, tetapi pada akhirnya kita tidak mempraktekkannya, tidak melakukannya dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita terus belajar firman Tuhan. Jangan pernah berhenti belajar firman Tuhan, karena firman Tuhan inilah yang akan menguatkan kita, membuat kita semakin bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Tetapi setelah kita belajar firman Tuhan, maka kita juga memohon pertolongan daripada kuasa Roh Kudus untuk mampu melakukan dan mempraktekkan kebenaran firman Tuhan yang kita sudah tahu itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari saya mengajak kita untuk berdoa, menyerahkan kehidupan kita sepanjang hari ini kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami boleh bangun dengan selamat. Kami tahu bahwa ini semua oleh karena anugerah Tuhan, kasih Tuhan bagi kami. Kami menyerahkan kehidupan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu, bila kuasa dan pimpinan daripada Roh Kudus yang akan menolong kami, yang akan memampukan kami untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga mau berdoa jika ada di antara jemaat Tuhan yang sedang sakit saat ini, yang sedang dalam pergumulan apapun yang sedang digumulkan, Tuhan kiranya akan tolong mereka, kuatkan mereka, teguhkan iman mereka dalam menghadapi berbagai macam pergumulan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan pimpin dan sertai kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Muridkan satu orang lagi bagi Kristus.